Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu an ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali beberapa Jumat ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, seraya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang bertakwa yang menjalani kehidupan ini dengan kebijaksanaan yang tidak menyebarkan berita bohong karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun 'alim fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya berita bohong yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran surat An-Nur ayat 19. Ayat ini turut bersamaan dengan ayat 11 sampai 20 pada surat An-Nur berkenaan dengan fitnah yang menimpa keluarga Rasulullah SAW, sebagaimana Aisyah meriwayatkan bahwa Abu difitnah Abdullah bin Ubay bersama para munafikin yang lain setelah menemani Rasulullah di salah satu peperangan, bahwa telah berkhianat dengan Safwan bin Mu'attal setiba di Madinah. Peristiwa ini turun setelah ayat tentang hijab diturunkan. Kemudian Rasulullah percaya atas fitnah itu. Lalu aku pamit untuk pulang ke rumah orang tuaku dan Rasulullah mengizinkannya. Sebulan berlalu dan belum turun surat yang menyelesaikan masalahku ini. Kemudian Rasulullah SAW hadir ke rumahku setelah bersyahadat dan berkata, Aisyah, aku telah mendengar kabar tentang dirimu. Jika kau tidak bersalah, Allah pasti akan membersihkan namamu. Namun jika kau bersalah, bertaubatlah dan minta ampun kepada Allah, dan Allah pasti akan menerima taubatnya. Kemudian aku berkata, aku wanita yang masih belia. Demi Allah, engkau telah mendengar berita itu dan membekas di hatimu dan engkau mempercayainya. Jika aku katakan bahwa aku bersih dan Allah lebih tahu, engkau pasti tidak percaya. Lalu aku ke kamar. Tidak lama kemudian turunlah ayat. Lalu Rasulullah bersabda, bergembiralah Aisyah, Allah telah membersihkan namamu. Mengetahui hal itu, ibuku berkata, bangunlah, wahai Rasulullah. Aku tidak akan menemuinya. Aku hanya bersyukur kepada Allah yang telah menurunkan ayat yang menyatakan bahwa aku tidaklah bersalah. Hadis riwayat Muslim. Sungguh betapa dahsyatnya dampak dari berita bohong yang viral di kalangan masyarakat. Apalagi jika hal itu menimpa pimpinan umat atau tokoh panutan, tentu akan timbul kegaduhan di masyarakat. Belum lagi dampak psikologi dan sosial bagi diri dan keluarganya tentu sangat mendalam. Tak terkecuali keluarga Rasulullah SAW pernah mengalami kejadian demikian, sebagaimana riwayat. Jika Aisyah harus meninggal
meninggalkan Rasulullah SAW sendirian untuk pulang ke rumah orang tuanya. Betapa sedihnya hati Rasulullah dan Aisyah sebagai suami istri yang harmonis harus berpisah dalam waktu 1 bulan dengan perasaan yang tidak menentu. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, sebagai orang yang beriman, kita harus bijaksana dan berhati-hati ketika menerima informasi di dalam gadget atau gawai kita dengan melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama adalah kita harus mencermati kebenaran informasi tersebut. Kita harus cross check, recheck dan dicek. Kita harus menyaring informasi tersebut. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu an ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Untuk mencermati kebenaran informasi memang tidak mudah. Namun jika kita memiliki niat yang baik untuk mengetahui kebenarannya, tentu ada jalan yang bisa kita tempuh. Yang kedua adalah kita cermati kebaikan informasi tersebut, yaitu kelayakan untuk meneruskan informasi kepada orang lain sebagai sebuah kebaikan. Informasi bisa juga dilihat dari isi sebagai pesan informasinya, apakah sesuai atau tidak sesuai dengan budaya, etika, moral masyarakat, dan akhlak yang baik sesuai dengan nilai-nilai agama Islam yang telah diajarkan oleh Rasul. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Nawas bin Sam'an tentang sesuatu itu mengandung nilai-nilai kebaikan atau keburukan yang mengandung dosa. Lalu beliau bersabda, al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haqqa fi nafsika wa karihata an yattali'a alaihin nas. Yang artinya, kebaikan itu adalah bagusnya akhlak, sedang dosa adalah apa yang kamu lakukan akan menggelisahkan jiwamu dan tidak senang jika diketahui oleh orang lain. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Kita cermati, yang selanjutnya adalah kita cermati kemanfaatan informasi tersebut. Berkaitan dengan informasi ini juga bersifat relatif, sehingga kita harus benar-benar selektif dalam memilih orang atau grup yang akan kita kirimi tentang informasi tersebut. Karena masalah kemanfaatan ini berkaitan pula dengan kualitas keislaman seseorang. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Hal ini dijelaskan bahwa kita sebagai orang Islam, kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, seperti tentang informasi yang tidak benar, maka tinggalkanlah, karena itu lebih baik. Nah, di antara kemanfaatan informasi yang layak untuk kita kirimkan ulang kepada orang lain, antara lain yaitu yang bisa menambah wawasan, itu pengetahuan, keterampilan teknis, pemahaman agama, dan motivasi keagamaan, serta kewaspadaan dan sebagainya, sehingga wawasan-wawasan itu bisa menambahkan referensi dan motivasi untuk berbuat dan berkarya yang bermanfaat bagi diri dan orang lain, sehingga kita termasuk orang-orang yang menyebarkan kebaikan pada sesamanya. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, demikian tugas Jumat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apa yang kita lakukan dalam bentuk menyebarkan informasi merupakan usaha yang mengandung kebenaran, kebaikan, dan manfaat bagi orang lain, agar termasuk bagian dari orang-orang yang selalu menyebarkan kebaikan
ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardo anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka